Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Surya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video ini, Bunda akan mengajak anak-anak belajar tentang kaidah kebahasaan teks berita. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solih dan solihah, kompetensi dasar pembelajaran pada video ini masih sama dengan di video sebelumnya, yaitu KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, terutama berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Akan tetapi karena di video sebelumnya kita sudah ke struktur berita, pada video ini Bunda membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajaran Bunda kali ini adalah agar anak-anakku mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks berita. Seperti biasanya, selain memberikan materi, Bunda juga akan memberikan latihan soal agar anak-anakku mampu mengerjakan soal berkaitan dengan kaidah kebahasaan dengan baik. Anak-anakku yang solih dan solihah, simak penjelasan Bunda berikut ya, dan jangan lupa mencatat. Kaidah kebahasaan teks berita. Teks berita merupakan teks yang memiliki ciri kebahasaan khusus yang membedakannya dengan jenis teks lain. Ciri kebahasaan yang dimaksud meliputi: pertama, menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang dimaksud dengan kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali apa adanya. Kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik ya, atau diapit dengan tanda petik. Contohnya Bunda tampilkan ya. Saya datang tidak bawa apa-apa ke sini. Datang masih basah-basah naik pesawat untuk ambil penghargaan. Terima kasih Bapak Presiden sudah kasih saya penghargaan untuk penyu, kata Musa. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat langsung, kalimat ujaran yang ditulis kembali dan ditandai dengan tanda petik atau diapit dengan tanda petik. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang sudah dibahasakan kembali tanpa mengurangi isinya. Yang kedua, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas mengindrai, kemudian berpikir dan merasa. Yang dimaksud mengindrai adalah aktivitas yang berkaitan dengan panca indera kita. Jadi 5 indera kita. 5 indera kita meliputi mata, kemudian pendengaran, penciuman, pengecap asin, manis, dan peraba. Kasar, halus, itu adalah 5 panca indera kita. Nah, sebenarnya kata kerja mental ini pada dasarnya terdiri dari tiga. Secara umum terdiri dari 3 hal. Yang pertama persepsi, yang kedua afeksi, yang ketiga kognisi. Yang persepsi ini yang berkaitan dengan panca indera. Misalnya melihat, mendengar, merasa manis, asin. Nah, itu merupakan kata kerja mental yang masuk ke dalam bagian persepsi. Melihat itu kata kerja mental ya. Kalau menonton bukan. Menonton nanti termasuk kata kerja material. Apa bedanya? Nanti akan Bunda tambahkan. Kemudian tadi bagian persepsi. Persepsi kaitannya dengan panca indera. Kemudian yang kedua berkaitan dengan afeksi atau afektif, sama ya. Afeksi itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan perasaan. Misalnya sedih, senang, khawatir, berduka. Nah, itu kata kerja mental yang berkaitan dengan hati atau perasaan. Yang ketiga berkaitan dengan kognisi, pikiran,
berpikir ya. Contohnya berpikir, memahami, mengerti, menyetujui. Nah, itu termasuk yang kognisi. Jadi ada 3. Pertama ada persepsi, yang kedua ada afeksi, yang ketiga ada kognisi. Berikutnya, saat kita belajar tentang kata kerja mental, kita tidak akan terlepas dari yang namanya kata kerja material. Tadi Bunda sudah menyinggung ya, kata kerja material itu seperti lawan dari kata kerja mental. Untuk bisa memahami kata kerja mental, kita juga harus paham dulu yang namanya kata kerja material. Nah, kata kerja material itu apa? Kata kerja material adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Jadi ada bentuk fisiknya. Kalau mental tidak ada bentuk fisiknya, berkaitan dengan jiwa ya, nggak ada bentuk fisiknya. Kalau material ada bentuk fisiknya. Contohnya menonton. Nah, tadi kalau melihat itu mental, kalau menonton, menyaksikan, mengintip itu material. Kenapa? Karena ada bentuk fisiknya. Dalam artian begini, melihat itu adalah aktivitas yang terjadi secara otomatis ketika mata kita terbuka, tidak terhalang oleh apapun, secara otomatis kita bisa melihat semua hal yang ada di depan kita. Sedangkan menonton itu hal yang diniati, ada bentuk fisiknya. Itu perbedaannya ya, jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Kemudian contoh kata kerja material selain menonton, menyaksikan, mengintip, itu tadi ya, untuk membedakan dengan kata kerja mental, ada menulis. Menulis jelas, ada aktivitas fisiknya. Tangan kita bergerak memegang pena. Nah, itu material. Kemudian berjalan, berlari, menggambar, melukis, apalagi ya, bersimpuh. Nah, itu jelas ada bentuk fisiknya. Jadi sangat jelas ya apa itu kata kerja mental ya, kemudian apa itu kata kerja material. Nah, di dalam teks bahasa maksud saya teks berita ya, dalam teks berita itu banyak menggunakan kata kerja mental. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata hubung, tempo itu waktu. Jadi kata hubung yang mengacu pada urutan waktu. Teks berita ini banyak menggunakan konjungsi temporal karena di dalam unsur-unsurnya terdapat unsur kapan ya. Kapan kan meliputi waktu, biasanya juga ditandai dengan konjungsi yang mengacu pada urutan waktu. Nah, contoh konjungsi temporal apa saja ya yang digunakan dalam teks berita? Berikut Bunda tampilkan contohnya. Yang pertama, lalu. Nah, lalu itu konjungsi temporal. Kemudian setelahnya, selanjutnya, setelah itu, ketika, seraya, waktu, sesudah, semenjak, tatkala, sambil, sejak, selama. Nah, itu beberapa contoh konjungsi temporal. Berikutnya, ciri atau kaidah kebahasaan teks berita yang keempat adalah menggunakan keterangan waktu. Bedakan ya, konjungsi temporal, kata hubung yang mengacu pada urutan waktu, dan kata keterangan waktu itu berbeda. Konjungsi dan kata itu berbeda. Yang dimaksud dengan keterangan waktu itu adalah kata yang apabila diuraikan unsurnya dia menduduki sebagai keterangan waktu. Kata keterangan waktu contohnya apa saja? Bunda tampilkan. Yang pertama ada kemarin, biasanya, pernah, sering, sejak, sementara, terkadang, selalu, keesokan harinya. Nah, itu beberapa contoh kata keterangan waktu yang digunakan pada teks berita.
Kemudian untuk kaidah kebahasaan yang kelima atau yang terakhir adalah menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang benar, bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, atau gampangnya sesuai dengan yang ada di KBBI. KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beberapa kata yang kita gunakan sehari-hari terkadang tidak baku, terkadang kita tidak ngeh. Oh, ternyata ini nggak baku, ternyata ini salah. Nah, dengan belajar kata baku kita jadi tahu mana yang baku, mana yang tidak. Bunda akan memberikan beberapa contoh kata yang terkadang kita gunakan sehari-hari, tapi kita kurang memahami, kurang ngeh kalau oh ini ternyata salah, oh ini ternyata tidak baku. Salah satunya ada kata apotik. Apotik pakai i. Itu bentuk tidak baku. Yang benar adalah apotek. Dulu Bunda juga masih sering salah. Yang benar apotik atau apotek. Karena kalau di jalan-jalan itu apotik masih banyak sekali. Ternyata yang benar adalah apotek. Kemudian Bunda cari cara bagaimana biar Bunda tetap terus ingat agar yang benar, yang Bunda ingat yang benar itu apotek, bukan apotik. Karena kalau kita kadang menghafal yang benar apotek, tapi di jalan-jalan kita ketemunya apotik semua, kan jadi bingung. Nah, cara mengingatnya begini. Ada profesi yang namanya apoteker, ya, apoteker. Itu cara mengingat mudahnya. Kalau pakai i, apotik, nanti jadinya apotiker, bukan apoteker, begitu ya. Dan itu akan terngiang-ngiang terus, apotek atau apotik. Apotek karena ada profesi apoteker, bukan apotiker. Itu pertama. Oke, kemudian yang kedua, ada kata silahkan. Kita sering menggunakan kata silahkan, menggunakan h, ada h-nya ya. Padahal secara aturan itu salah. Sekarang kita harus mulai mengingat lagi. Yang benar itu nggak pakai h, yang benar itu silakan. Karena kita terbiasa silahkan. Jadi kayak kalau nggak pakai h, silakan gitu salah ya. Padahal yang benar adalah itu. Silakan, bukan silahkan. Itu yang kedua, kata baku yang sering kita gunakan tapi ternyata salah. Kemudian yang ketiga ada kata nasehat. Nasehat. Udah mantep banget, nasehat. Padahal salah. Yang benar adalah nasihat ya. Nasi, bukan nase. Nasihat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Ini. Telepon. Kita seringnya pakai F ya. Phone, telepon. Nggak boleh. Yang benar adalah telepon. Jadi kadang ada beberapa kata yang kita anggap pakai F, ternyata yang benar bakunya itu pakai P. Selain telepon, yang benar telepon, ada apa yang sering muncul? Nih, sering muncul di soal. Ada nafas. Kayaknya tuh nafas. Enggak, yang benar adalah napas. Pakai P. Napas. Pernapasan, bukan pernafasan. Kemudian ada lagi pikiran. Terkadang kita taunya atau ngucapnya pikiran. Bahkan di lirik-lirik lagu itu sering pikiran pakai F. Padahal salah. Yang benar adalah pikiran. Nah, itu beberapa kata yang terkadang kita anggap pakai F ya. Kita anggap pakai F, ternyata yang benar pakai P. Ada napas, pikiran, kemudian ada apa tadi? Napas, pikiran, telepon, bukan telepon. Satu lagi, sebenarnya ini ada banyak sekali. Kalau dibahas mungkin sampai besok nggak selesai ya. Bunda akan berikan beberapa dulu. Nah, yang ke berapa nih? Kelima ya. Ada resiko. Nah, kita sering menggunakan kata resiko. Salah. Bukan resiko, tapi risiko. Pakai i. Ri ya, pakai i. Karena dari riskan, bukan resiko.
jelaskan. Baik, jadi ada 5 kaidah kebahasaan dalam teks berita. Kita ingat lagi. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks berita adalah menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang kedua, menggunakan kata kerja mental. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Yang keempat, menggunakan kata keterangan waktu. Kemudian yang kelima, menggunakan kata baku. Ya, mudah ya untuk mengingatnya. Berikutnya, Bunda akan menampilkan sebuah bagan. Nah, bagan ini Bunda ambil dari buku BSE Bahasa Indonesia dari Dinas ya. Anak-anak juga bisa ngecek di buku BSE-nya. Nah, ini adalah bagan kaidah kebahasaan teks berita. Di dalam bagan itu terdapat 6 kaidah kebahasaan teks berita. Padahal Bunda tadi menyampaikan ada 5. Kok berbeda Bunda? Nah, biar anak-anak tidak bertanya-tanya, tidak bingung, kok beda materinya? Mari Bunda akan jelaskan kenapa kok ini ada 6 ya, 6, sedangkan Bunda yang tadi sampaikan cuma 5. Kita lihat kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, menggunakan kalimat langsung. Nah, sama. Yang kedua, menggunakan konjungsi bahwa. Ini nih yang bikin beda. Kalau tadi Bunda tidak menyampaikan kaidah kebahasaan menggunakan konjungsi bahwa, tapi di sini ada bahwa. Nah, ini yang membuat jumlah kaidah kebahasaannya ada 6. Di poin kedua ini ya, menggunakan konjungsi bahwa. Tadi di yang Bunda sampaikan tidak ada. Kalau yang lain sama ya, ada menggunakan kata kerja mental, menggunakan konjungsi temporal, keterangan waktu, semuanya ada. Nah, Bunda jelaskan, yang dimaksud menggunakan konjungsi bahwa adalah menggunakan kata hubung bahwa. Kita ingat, kata hubung bahwa itu digunakan dalam kalimat tidak langsung, ya. Konjungsi atau kata hubung bahwa itu digunakan dalam kalimat tidak langsung. Nah, ini secara otomatis menjawab pertanyaan anak-anak, kenapa kok tadi 5 ini 6? 5 tadi yang pertama Bunda apa? Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Iya, Bunda jadikan nomor 1, sedangkan di buku BSE itu di bagan ada 6, tapi di nomor 1, nomor 2-nya, nah itu dari bagian yang kalimat langsung, kalimat tidak langsung itu dipisah. Jadi yang berbedanya menggunakan konjungsi bahwa itu sama dengan kalimat tidak langsung atau sama dengan menggunakan kalimat tidak langsung. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, mudah bukan menghafalkannya dan bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan penjelasan Bunda ini bisa dipahami dan anak-anak akan teringat terus karena Bunda menjelaskannya dengan bahasa yang mudah diingat juga. Baik, untuk berikutnya Bunda akan menyampaikan latihan soal. Nomor 1, cermati kutipan teks berita berikut. Jawaban dari pertanyaan ini adalah B. Kalimat tidak langsung. Jadi, dalam kutipan tersebut ada pernyataan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membicarakan upaya mempererat kerjasama. Nah, pernyataan tersebut merupakan contoh kalimat tidak langsung, yaitu berupa kalimat langsung yang kemudian dibahasakan kembali. Nomor 2, cermati kutipan berikut. Jawaban dari pertanyaan ini adalah A. Kalimat langsung. Sangat jelas bahwa kutipan yang dicetak tebal diapit tanda petik. Nah, ini merupakan kalimat langsung. Nomor 3, perhatikan kutipan berita berikut.
Jawaban dari pertanyaan ini adalah B. Bikin, dapat. Jadi, kata bikin itu tidak baku. Yang tepat adalah membuat. Kemudian dapat jelas tidak baku, yang benar adalah dapat. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Pada video ini kita tadi sudah belajar tentang kaidah kebahasaan teks berita. Kita ingat lagi, kaidah kebahasaan teks berita terdiri dari 5 poin. Yang pertama, menggunakan kalimat langsung. Yang kedua, menggunakan kata kerja mental. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Yang keempat, menggunakan kata keterangan waktu. Dan yang kelima, menggunakan kata baku. Bunda berharap dengan menguasai materi hari ini akan menjadi awal yang baik untuk anak-anak mempelajari materi berikutnya. Di pertemuan berikutnya, Bunda akan membahas tentang isi atau informasi yang ada di dalam teks berita. Nanti kita akan belajar menyimpulkan isi teks berita. Sebelum Bunda akhiri, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Tetap semangat ya, karena di teladan semua anak itu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.